Jadi kalau ada orang hidup, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang tidak mulia, dia sedang bergeser dari nilai-nilai kehidupannya. Tapi manusia tidak, dia lembut. Lembut, kata-katanya halus, pandangannya baik, sikapnya mulia. Makanya kalau ada manusia yang kasar, pasti ada yang salah dalam hidupnya, ada yang keliru, ada yang tidak tepat. Karena manusia itu lembut, makanya di Al-Quran dijaga kelembutan ini, turun ayat-ayat supaya mencegah dia berbuat kasar, untuk menjaga kelembutannya. Mulia, sifatnya karim. Karim itu sesuatu yang mulia, penuh dengan kebaikan. Buka Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan pertengahan. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah titipkan sifat karim kepada anak cucu Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, manusia itu makhluk mulia. Saking mulianya mata, sampai dijaga. Hanya boleh melihat yang mulia saja. Yang tak mulia, jangan dilihat. Kalau mata kita nggak mulia, nggak mungkin turun ayat yang seperti itu. Silahkan lihat aja. Tapi karena mata ini mulia, Allah nggak berkenan kalau mata dipakai pada yang tidak mulia. Makanya turun ayat, larangan-larangan melihat pada yang buruk. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, jaga tuh pandangan, yang tak mulia jangan dilihat. Wa qul mu'minati, katakan pada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghuddna min absarihinna, jaga pandangan, yang tak mulia jangan dilihat. Di ibu silahkan lihat, yang mulia-mulia, logam mulia lihat. Hotel mulia, mampir. Yang baik-baik, ya, yang indah-indah, yang Allah benarkan, silahkan tatap. Saking mata kita itu mulia betul. Yang nggak bagus jangan dilihat. Lisan, ini lisan kita itu lisan mulia. Makanya dilarang berkata yang tidak mulia. Silahkan turunkan ayatnya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman. Kalau punya iman ya, kalau nggak punya iman terserah. La yaskhar qaumin qaum, karena lisanmu mulia, jangan digunakan untuk melakukan hal yang tidak mulia. Jangan mencela. Mencela sesuatu yang kotor itu sudah nggak ada kerjaan. Itu sesuatu sudah tercela, ngapain dicela lagi? Mencela sesuatu yang sudah tercela, buang-buang energi. Maaf, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah. Gibah itu tercela. Itu lisanmu mulia, jangan dipakai pada yang kotor. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa mau makan sesuatu yang bangkai saudaramu, sedangkan kau tidak menyukainya? Itu ancaman yang dahsyat. Jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin, karena dusta tidak mulia. Bahkan tangan ini, kata Allah, ketika turun ayat mengatakan, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Surat An-Nur, yang pencuri itu potong aja tangannya. Tangan itu saya ciptakan buat yang mulia, daripada dipakai yang tidak mulia, lebih baik potong aja, kata Allah. Saya nggak mau tangan itu pulang bersaksi tidak mulia, potong aja deh. Saking dijaganya kemuliaan tangan sampai ujung kaki. Itu mulia. Jadi kalau ada orang hidup, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang tidak mulia, dia sedang bergeser dari nilai-nilai kehidupannya. Balikin lagi. Harus kembali, harus balik ke asal mula. Harus balik lagi. Apa yang menyebabkan tidak mulia? Karena ada potensi nafsu dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan nafsu ciri khasnya mengarahkan pada yang tidak mulia. Dalilnya Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Awas. Kita nggak bisa menganggap diri ini suci karena di dalam diri kita ada nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada sesuatu yang tidak mulia. Kotor. Ada nafsu nih di jiwa ini. Didorong oleh setan. Supaya merambat dari nafsu pancaran-pancaran yang tidak mulia. Kalau dari nafsu ini merambat pancaran tidak mulia, itu disebut fujur pancarannya. Misal, dari nafsu ke mata kita, melotot. Ini rambatan sampai ke mata disebut fujur. Kalau sudah keluar melotot disebut su namanya. Jamaknya disebut sayyiat. Ayo tangan, pukul, dus. Begitu merambat dari nafsu ke tangan kan diperintahkan sepersekian detik. Pukul aja. Pernah nggak dalam suasana marah tiba-tiba hati kita ada yang mengatakan pukul aja? Ada perasaan begitu? Itu nafsu. Makanya ketika memukul, rambatannya disebut fujur namanya, fujur. Begitu mukul, su keluar. Kalau berkali-kali sayyiat. Sayyiat, jamak dari kata su. Awas hati-hati. Allah nggak pengen itu terjadi. Siapa yang melakukan itu? Balik. Cara baliknya disebut taubat.
Makanya ketika Allah menurunkan kata taubat, muncul kata su dan sayyiatnya. Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Hei yang pernah berbuat salah, kamu memang enggak sempurna karena ada nafsu, digoda supaya berbuat keliru. Tapi karena kamu manusia, ciri manusia itu kalau salah tobat. Bedakan dengan setan, kalau salah enggak mau tobat. Malaikat enggak pernah salah, makanya enggak ada malaikat tobat. Setan itu selalu salah dan gak kenal benar, makanya setan gak tobat. Kamu bukan malaikat, bukan setan. Salah, balik tobat. Kalau kamu salah gak tobat, patut ditanya, kamu itu manusia apa? Itu. Balik. Dan jangan mengumpulkan kesalahan jadi banyak. Walaysatut taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dibawa sampai wafat balik. Rambatannya disebut dengan fujur. Makanya nama lain nafsu itu fujur. Lawannya takwa tadi. Takwanya supaya muncul. Kalau takwa itu naik, nafsu ditekan. Makanya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mendorong takwa malaikat disebutkan 88 kali. Yang dorong-dorong nafsu setan. Setan disebutkan 88 kali. Nama lain dari nafsu itu fujur. Karena itu fujur pun kadang dipasangkan dengan takwa. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha, nafas wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang diciptakan dengan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Kata Allah, jiwa ini sempurna, tapi ingat di balik kesempurnaan itu ada fujur, ada takwa. Asalnya kata Allah, yang fujur itu saya jadikan bukan untuk membuat manusia menjadi salah, bukan. Tapi untuk melatih supaya takwanya muncul. Makanya kalimat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia, akan tenang, nyaman, tentram, aflah. Orang yang mampu menyucikan jiwa itu.